lebih dekat dengan Allah. Ketika kita sujud, kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita agungkan Allah, kita kecilkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca Al-Qur'an, kita agungkan kalamullah. Kita agungkan Al-Qur'an. Kita agungkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kemudian kita kecilkan bacaan selain daripada bacaan Al-Qur'an. Ketika kita puasa, kita kecilkan seluruh. wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Para hadirin rahimahumullah, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, Ketua Masjid beserta seluruh jajaran Masjid Jami Al-Mu'min, para jamaah, para guru, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah di mana pada malam hari ini malam yang keberapa, Bu? 22 ya. Jadi yang jawabnya lebih kencang ibu-ibu. Karena ibu-ibu pasti tahu, Pak, dihitung. Kapan dia ada posisi di masjid, kapan dia ada di pasar Tanah Abang, jadi itu ibu-ibu. Alhamdulillah, pada malam yang ke-22 ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan untuk bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Tentu harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, baik puasanya, qiyamul lailnya, sedekahnya, dan seluruh ibadah kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah ibadah yang sangat istimewa. Puasa bukan hanya sekedar rukun min arkanil Islam, bukan hanya sekedar memenuhi salah satu rukun Islam yang 5, tetapi bulannya saja yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah bulan yang sangat dirindukan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau di kampung-kampung itu 3 bulan sebelum masuk Ramadan, doanya itu sangat luar biasa. Begitu masuk bulan Rajab ada doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Jauh 3 bulan sebelum Ramadan ini masuk, kita sudah minta kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Wa balighna, dan panjangkan umur kami, berikan kami kesehatan, berikan kami kesempatan agar kami ikut ibadah di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Maka kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini patut bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Banyak saudara-saudara kita yang mengagendakan dengan seluruh program yang ada di bulan Ramadan, tapi begitu masuk bulan Ramadan
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal sebelum masuk Ramadan, berapa bulan sebelumnya kita kenal dai yang kondang di Jakarta Utara, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ade Purnama. Umurnya belum tua-tua banget. Ya. Kemarin sebelum Ramadan disusul juga umurnya baru 55 tahun, Al-Mukarram Kiai Haji Mutlaq Mukhtar. Beliau adalah ketua MUI DKI Jakarta. Ya. Padahal agenda Ramadannya kedua kiai ini luar biasa. Agenda di TV-1-nya sudah ada, agenda setiap masjid-masjid besar, instansi pemerintah sudah teragendakan untuk mengisi ibadah, ceramah, tausiah di setiap tempat yang memang sudah diagendakan. Tapi Allah berkehendak lain. Meskipun kita manusia sudah merencanakan, jangankan hanya 3 bulan yang lalu, mungkin setahun yang lalu sudah mengagendakan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Tapi kalau kata Allah tidak sampai, maka umur kita tidak akan sampai. Maka hadirin para jamaah rahimakumullah, bagi kita umur yang diberikan oleh Allah adalah nikmat besar yang perlu kita syukuri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang sangat dirindukan. Seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan bukan hanya sekedar kita melaksanakan ibadah ritual kepada Allah, tapi harus ada dampak positif terhadap kehidupan kita. Minimal dengan adanya Ramadan harus mampu memperbaiki diri kita. Apa yang harus kita perbaiki? Yang pertama, dengan Ramadan kita harus mampu memperbaiki kualitas keimanan kita. Apa kaitannya? Pak, Ramadan ini kan di dalamnya ibadah puasa. Puasa itu bukan ibadah yang enteng. Ibadah yang cukup berat, Pak. Boleh saja hari pertama semua Jakarta ini yang punya KTP-nya Islam mungkin puasa hari pertama. Pengurus masjid waktu malam pertama, kedua, ketiga sampai 5 hari Ramadan kita sudah berpikir, ya Allah, ternyata masjid kita kecil nih. Jamaahnya nggak cukup di masjid di atas. Pakai layar bila perlu di bawah, jamaah dikasih juga. Semua masjid nggak ada yang kosong, apalagi musola. Ibu-ibu berjamaah di masjid, bapak-bapak sampai remaja, anak-anak semua. Maka terlihat awal Ramadan itu masjid kita nyaris kecil. Tapi hari ini seminggu Ramadan sudah berjalan sampai hari ini, masjid kembali lebar, musola kembali lebar. Malah ada musola dan masjid cuma tinggal 1 baris doang. Ibu-ibu sudah mulai tidak terlihat. Alhamdulillah di sini masih ada ibu-ibu 2 saf 3 saf yang luar biasa. Ya, saya itu keliling, Pak, dari mulai ujung Penjaringan, ujung Marunda sampai daerah kota, kemarin terakhir di Kementerian Pertahanan. Ya, itu nyaris. Malam pertama, kedua, ketiga luar biasa. Tapi setelah 1 minggu berjalan ke sini, masjid banyak yang kosong. Maka puasa itu membutuhkan keimanan yang kuat, Pak. Seluruh rangkaian ibadahnya membutuhkan keimanan yang kuat. Kalau puasa ini tidak dilandasi dengan keimanan yang kuat, banyak yang berguguran, Pak. Saudara kita di sebelah sana, sebelahnya terminal, sebelahnya pinggir jalan. Kalau siang itu banyak yang kelihatan kakinya doang di warteg. Bukan mereka nggak punya tenaga, tenaganya tinggi, Pak. Tenaganya kuat. Tapi giliran melaksanakan puasa, kenapa? Karena imannya tipis, imannya yang tidak kuat, maka mereka dengan sendirinya berguguran. Maka kalau di dalam sebuah pertandingan ini kan kita ini dalam rangka apa? Ya, sedang dalam rangka penyaringan kualitas. Yang tersisa adalah orang-orang yang terbaik yang memiliki kualitas iman yang kuat. Ibadahnya selesai 1 bulan untuk bapak-bapak, karena kalau ibu-ibu ada halangan. Ya, kemudian sholat tarawihnya juga. Ya,
Jadi kalau orang yang sudah merasa kuat imannya, jangankan hanya sekedar puasa, mungkin kalau ada ibadah yang lebih dahsyat sulitnya dibandingkan puasa, kalau orang yang beriman biasa saja untuk melaksanakan ibadah perintah Allah tanpa adanya penyesalan. Hari ini Pak, tercatat untuk melaksanakan ibadah haji saja di tahun 2023 ini, itu kan 221.000. Di DKI 7.300 jamaah. Itu di tingkat nasional paling tua usia yang berangkat di tahun 2003 ini seusia 118 tahun. Bayangkan. Untuk Jakarta 98 tahun usia paling tua. Karena setelah COVID-19 keran usia itu tidak berlaku. Ketika COVID dibatasi. Ya, tapi hari ini dibuka lebar-lebar. Itu di Indonesia 30% itu rata-rata di atas usia manula. Di atas usia 65 tahun 30%-nya, bayangkan. Kalau kita menghitung, ini orang usia sudah di atas 100 tahun, di atas 90 tahun. Kok mereka berani untuk melaksanakan ibadah? Padahal ibadah haji adalah ibadah yang sangat luar biasa. Secara fisik, secara mental, secara finansial. Dibutuhkan segala-galanya. Tapi sudah seusia itu mereka berani. Kenapa? Karena imannya yang mantap, Pak. Apa dia kata? Yang penting saya berangkat haji. Ya. Alhamdulillah kalau saya diberikan oleh Allah umur panjang sampai kembali ke Indonesia. Oh, kalau misalnya Allah mencabut nyawa saya di Mekah Mukarramah, saya akan ikhlaskan dan itu adalah bagian daripada impian saya. Itu jamaah yang usianya sudah di atas rata-rata. Nggak takut dengan kematian. Bayangkan, haji tanggal 9, tanggal 10, 11 sampai terakhir. Jumawa itu sangat luar biasa dahsyatnya, tapi mereka nggak takut. Kenapa? Karena imannya kuat. Apalagi hanya sekedar puasa masih di tanah air. Hari ini orang umroh membludak di Arab Saudi, bayangkan. Oleh karenanya momentum bulan Ramadan yang pertama harus mampu meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dipilih oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa itu bukan orang kaleng-kaleng. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan atas kalian semua puasa sebagaimana telah difardukan oleh Allah terhadap orang-orang terdahulu. Orang yang beriman, Pak. Yang kedua, dalam rangka momentum bulan Ramadan ini harus mampu kita memperbaiki kedekatan kita dengan Al-Quran. Karena nuansa Ramadan ini di mana-mana, di mushola, di masjid, di majelis ta'lim, itu nuansa tadarus Al-Quran sangat luar biasa. Ghirah untuk mendekatkan diri terhadap Al-Quran sangat luar biasa. Yang pertama karena memang Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan inilah alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang di dalamnya Allah telah menurunkan Al-Quran hudan lin-nasi, sebagai petunjuk bagi manusia. Kita lihat nuansa pendekatan kita terhadap Al-Quran, tadarus Al-Quran, muzakarah Al-Quran, diskusi tentang isi Al-Quran, itu di mana-mana. Maka nilai inilah yang harus memperbaiki kedekatan kita dengan Al-Quran. Artinya apa? Selepas selesai ini 1 bulan, kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan segala ajaran dan tarbiyah di bulan Ramadan, maka harus mampu memperbaiki kedekatan kita dengan Al-Quran. Yang ketiga, dengan Ramadan ini hendaklah mampu memperbaiki kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk lebih dekat dengan Allah. Ketika kita sujud, kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kita agungkan Allah, kita kecilkan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika membaca Al-Quran, kita agungkan kalamullah, kita agungkan Al-Quran, kita agungkan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian kita kecilkan bacaan selain daripada bacaan Al-Quran. Ketika kita puasa,
Yang biasa pagi ngopi, kita harus stop ngopi. Yang biasa kita sarapan pagi, kita stop sarapan pagi, kita tunda sampai sore yang ditentukan. Itu adalah bagian membesarkan dan mengagungkan perintah Allah, mengecilkan hawa nafsu kita. Kenapa? Dalam rangka mampu memperbaiki kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, dengan adanya Ramadan ini, hendaklah mampu kita mendekatkan diri dengan sesama kita. Diajarkan dengan sholat tarawih berjamaah, diajarkan dengan buka puasa bersama, diajarkan dengan adanya zakat dan sebagainya. Itu supaya kita membangun komunikasi dengan sesama, supaya terjalin dua komunikasi yang baik. Komunikasi dengan Allah lewat nilai-nilai ibadah yang disebut dengan hablum minallah, terjaga dengan baik, dan menjaga hubungan dengan sesama. Itu pun harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, karena itu bagian daripada hablum minan nas. Terlepas dari perbedaan-perbedaan kecil khilafiyah yang ada, itu harus sama-sama kita maklumi. Maka kita harus banyak berkomunikasi, karena dengan adanya komunikasi yang baik, musyawarah yang baik, akan kecil kemungkinan ada sifat suuzon terhadap saudara-saudara kita yang lain. Tidak akan pernah merasa benar sendiri. Orang yang merasa benar sendiri itu pasti dia bacaannya kurang banyak. Saya terus terang saja hadirin, bulan Ramadan ini saya 2 kali diundang oleh teman-teman pengurus LDI Jakarta Utara. Kemarin saya di Tanjung Priuk, di Masjid Al-Akbar. Semua jamaah LDI yang hadir. Ya, kebetulan dulu ketuanya Ustaz Irfan, sahabat saya. Sekarang beliau sudah wafat dengan umur yang cukup muda. Ya, diganti dengan yang baru. Saya diminta untuk memberikan tausiah. Diskusi kita di sana sebetulnya, yang selama ini kita kurang cair sebetulnya, terjadi pemahaman-pemahaman yang berbeda, sehingga itu akan saling memaklumi dan memahami. Oh iya, ternyata kami yang kurang banyak baca. Ya, kami yang membatasi diri untuk berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Ya, apalagi kita saudara hadirin para jamaah rahimakumullah. Maka dengan Ramadan inilah harus mampu memperbaiki kedekatan kita dengan sesama, dengan tetangga, dengan sesama jamaah kita. Apalagi kita dengan sama-sama umat Islam yang memang kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu silaturahmi dengan sesama umat Islam itu sendiri. Kenapa? Supaya kuat agama kita. Kalau persoalan-persoalan kecil, kemudian kita mengklaim diri bahwa kita adalah Islam terbaik, yang lain salah, ya ini akan menjadi persoalan besar, terutama di negara kita yang sudah tentram ini. Oleh karenanya hadirin para jamaah rahimakumullah, mari sama-sama 4 hal harus kita perbaiki dalam diri kita. Dengan Ramadan harus mampu memperbaiki keimanan kita. Dengan Ramadan harus mampu memperbaiki kedekatan kita dengan Al-Quran. Dengan Ramadan harus mampu memperbaiki kedekatan kita dengan Allah. Dan dengan Ramadan kita harus lebih akrab, lebih baik, lebih mampu lagi memperbaiki kedekatan kita dengan sesama. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.